Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkuliahan statistika komputasi ya Mbak ya Mas ya. Kita akan membahas tentang uji beda rata-rata atau uji beda min dengan data independen. Kemarin kita membahas tentang uji one sample t-test. Sekarang uji beda rata-rata dengan data independen. Ini datanya menggunakan dua kelas. Kalau yang kemarin hanya satu kelas ya, dibandingkan dengan sebuah HKM ataupun nilai yang kita tentukan. Sekarang menggunakan dua kelas. Tapi kalau ini kita bukan menggunakan statistika, tapi menggunakan data beban perusahaan rumah mandiri dan prima. Saya punya data ini, tapi saya tambahkan karena ini jumlahnya bukan 20, tak tambahkan satu ya, nanti datanya bisa dilihat. Pertama kita buat beban dulu, kemudian perusahaan, tipenya numerik semua, besarnya terserah, monggo disesuaikan saja. Kemudian value-nya dirubah. Ini di sini rumah satu itu untuk rumah mandiri, dua itu untuk prima. Oke. Selanjutnya kita tulis di sini bebannya ini ya, bebannya ini, perusahaannya ini satu, dituliskan disusun ya, di atas yang satu dulu, yang kedua nanti di bawahnya 1 sampai nomor 10, yang kedua sampai nomor 20. Kemudian bisa dituliskan ini, diperlihatkan value labelnya atau juga tidak, terserah ya, monggo ya. Oke, kita akan menentukan bagaimana caranya dengan pertama kita menuliskan hipotesisnya dulu. Di sini ada HO atau H0-nya μ1 sama dengan μ2. Yang kedua, μ1 tidak sama dengan μ2. Ini ada beberapa tipe. Kalau menggunakan SPSS bisa menggunakan dua pihak atau dua arah, bisa juga satu arah. Tapi kalau memang dua arah, menggunakannya yang dibandingkan hanya adalah signifikannya atau nilai signifikan yang dilihat dalam tabel SPSS. Kalau yang menggunakan satu arah bisa menggunakan uji T-nya, uji T atau nilai T yang diperlihatkan di hasil outputnya, itu ya. Oke, nah ini namanya uji independent sample t-test. Langkahnya bagaimana? Kita udah menuliskan, mengetik semuanya. Kita analyze, compare mean, dan independent sample t-test. Analyze, compare mean, independent sample t-test. Kita klik ya. Kemudian tadi bebannya di sana di awal. Ini juga perusahaannya juga kita di awal dulu. Kita masukkan beban dalam test variable, perusahaan dalam grup variable, dan define-nya diklik lagi, diklik tulis 1 dan 2, kemudian continue. Sudah tahu ya, tadi bebannya masuk ke test variable, perusahaannya masuk ke grup variable, kemudian nanti dituliskan define grupnya. Kemudian optionnya di sini, nilai kepercayaannya tergantung dengan soalnya. Ketika alfanya 5%, maka tingkat kepercayaannya 95%. Kalau alfanya 3%, berarti tinggal dikurangi saja berapa tingkat kepercayaannya. Oke, lanjut continue, kemudian langsung oke. Maka akan muncul seperti ini. Ada dua tabel di sini outputnya ya, grup statistik dan independent sample test. Di sini bisa kita melihat apa? Uji homogenitas ya, uji homogenitas level menggunakan ini. Oke, kemudian bisa melihat uji independennya dari nilai T-nya. Kalau menggunakan satu arah bisa menggunakan T-nya. Kalau menggunakan dua arah menggunakan signifikannya saja. Oke. Data yang ada di buku agak berbeda dengan yang data saya ketikkan tadi ya. Kita lihat, coba kita bandingkan bagaimana hasilnya atau interpretasinya. Nanti ditulis di Word ya, diketik di Word, nanti juga dikirimkan ke Teams semuanya. Oke, kita bandingkan. Coba interpretasinya, tulis dulu hipotesisnya seperti apa. Kita tergantung soalnya, uji kanan atau kiri atau dua pihak atau satu pihak ya. Kemudian
homogenitas variansinya. Kalau sudah sama, maka nanti akan bisa melihat T yang mana yang akan kita gunakan. Ini sama ya, terkadang nilai T-nya akan berbeda. Ini yang equal varian assume dan equal varian not assume itu akan berbeda biasanya, kadang ada. Oke, nanti hipotesisnya sudah, kemudian melihat homogennya. Kalau nilai signifikannya ini tadi ya, berarti di situ signifikannya dibaca 0,559, nanti tuliskan di sini itu lebih dari 0,5. Artinya apa di sini? Artinya data beban perusahaan mempunyai variansi yang sama atau H0-nya diterima. Sedangkan uji beda rata-ratanya kita bisa melihat dari T-nya ketika menggunakan satu arah. T-nya adalah di sini dengan signifikannya berbeda ya. Kita ternyata datanya karena datanya berbeda, maka hasilnya berbeda 0,365 ya. Dan DF-nya 18. Ini bisa dipakai T atau signifikan. Kalau signifikan ternyata lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima. Jadi rata beban perusahaan antara perusahaan rumah mandiri dan prima adalah sama menurut statistika. Oke. Seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Nanti kita bisa didiskusikan di grup WA ya. Nanti di sini bisa dikerjakan latihannya. Latihannya itu menggunakan latihan yang pertama ini ya. Ini yang untuk latihan, nanti uji coba untuk tugas ini, tugas nomor 1, halaman berapa ini? Halaman 46. Tapi latihannya menggunakan data yang tadi saya ketikkan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Dan tugasnya biasa dimasukkan ke Teams. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.